Suami terakhir. Bab 6541 Bab 6545 Bab 6541. Terlihat bahwa pria ini memiliki rambut yang longgar dan sangat lemah dengan kepala tertunduk, bentuk tubuhnya sangat mirip dengan Daryl. Ya, orang ini adalah salah satu dari 10 pembunuh gerbang kabut tersembunyi, yang dijuluki Donovan, dan sengaja diatur oleh Daryl untuk membingungkan Nuliha. Hahaha. Melihat adegan ini, Nuliha tertegun sejenak, dan kemudian sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Daryl, bahkan jika kamu sangat jenaka, kamu bahkan membawa ratu pergi dari rumah jenderalku, tetapi di akhirnya, tidakkah itu masih jatuh di tanganku? Saat dia berbicara, Nuliha bangkit dari kursi dan berjalan perlahan. Pada saat ini, Nuliha tidak melihat perbedaan sama sekali, berpikir bahwa orang yang terluka parah di depannya tidak diragukan lagi adalah Daryl. Melihat adegan ini, Daryl sangat bersemangat. Sebagai seorang jenderal, Nuliha ini memiliki IQ yang buruk, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa Daryl di depannya adalah palsu. Pada saat ini, Nuliha telah berjalan ke arahnya. Daryl, ini adalah kehendak Tuhan. Kamu sekali lagi jatuh ke tangan jenderal ini. Saat kata-kata itu jatuh, Nuliha hendak meraih rambut berantakan Daryl di depannya. Pergi ke neraka, pria kecil. Pada saat ini, Donovan, yang berpura-pura menjadi Daryl, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mendengus keras, lalu tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan jantung Nuliha. Ya, ini adalah rencana Daryl. Donovan berpura-pura menjadi Daryl, dan ketika Nuliha mendekat, dia melakukan serangan mendadak. Apa? Bukan Daryl. Pada saat ini, melihat wajah Donovan, Nuliha menyadari bahwa dia telah tertipu, dan marah pada saat itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa gerbang kabut tersembunyi yang selalu bertindak dengan prinsip-prinsip besar akan menyergap untuk menghadapinya. Ketakutan, Nuliha menoleh dan melirik Daryl yang duduk di sana, dan meraung. Engelbert, kamu berani menyergapku, sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Pada saat ini, Nuliha sangat marah. Selama bertahun-tahun, altar utama gerbang kabut tersembunyi telah begitu stabil di istana, dan dukungan rahasianya sangat diperlukan. Dapat dikatakan bahwa Nuliha telah memainkan peran besar dalam keberadaan gerbang kabut tersembunyi. Dan saat ini, Nuliha tidak pernah berpikir bahwa gerbang kabut tersembunyi akan tiba-tiba memalingkan wajahnya. Namun, dia tidak tahu bahwa orang yang duduk di sana saat ini bukanlah pemimpin gerbang kabut tersembunyi yang sebenarnya, melainkan Daryl yang menyamar. Hehehe. Merasakan kemarahan Nuliha, Daryl terkekeh, meniru nada bicara Aneira, dan berkata dengan ringan. Jenderal Nuliha, aku juga tidak ingin melakukan ini, tapi siapa yang menyuruhmu berurusan dengan gerbang kabut tersembunyi kami? Aku mendapat kabar bahwa setelah kamu berencana menjadi raja, kamu akan menjadi orang pertama yang membasmi gerbang kabut tersembunyi kami. Untuk bertahan hidup, kami harus memulai terlebih dahulu dan menjadi lebih kuat. Ketika dia mengatakan ini, nada Daryl penuh dengan kemarahan. Tentu saja, kata-kata ini terutama diucapkan kepada orang-orang dari gerbang kabut tersembunyi di sekitarnya, sehingga merangsang hati musuh bersama mereka. Mendengar hal itu, Nuliha kaget dan marah, lalu berteriak. Omong kosong, kapan aku akan berurusan dengan... Hanya saja sebelum kata-katanya selesai, telapak tangan Donovan di depannya sudah sampai di depannya. Telapak tangan ini secepat guntur, sangat cepat, dan mengandung 90% kekuatan Donovan. Jarak keduanya dekat, dan Nuliha tidak bisa menghindar sama sekali saat itu. Bam! Suara tumpul terdengar. Telapak tangan ini memukul jantung Nuliha dengan keras. Nuliha mengerang, seteguk darah menyembur keluar, dan seluruh tubuhnya terkejut dan terbang keluar. Puff! Setelah terbang lebih dari 10 meter, Nuliha menabrak dinding di sisi barat aula, dan kemudian jatuh. Pada saat itu, dia kesakitan, matanya menghitam, dan dia hampir pingsan. Jenderal. Melihat adegan ini,
Para penjaga yang datang dengan Nuliha semua buta pada saat itu, dan kemudian bereaksi satu persatu, bersiap untuk bergegas untuk memeriksa situasi Nuliha. Hanya saja sebelum mereka bisa pergi, pembunuh gerbang kabut tersembunyi yang telah bersembunyi di sekitar, bergegas keluar dan mengepung mereka. Apa? Semua ini terjadi begitu cepat sehingga beberapa penjaga tidak bisa bereaksi sama sekali. Dua penjaga berteriak dan jatuh dalam genangan darah. Melihat adegan ini, penjaga yang tersisa mengeluarkan pisau panjang mereka. Cepat, selamatkan jenderal. Lawan mereka. Suara itu jatuh, dan beberapa penjaga berkelahi dengan para pembunuh di sekitarnya. Selama periode itu, beberapa penjaga pribadi ingin bergegas keluar dari pengepungan untuk membantu Nuliha, tetapi para pembunuh di depan mereka, masing-masing lebih kuat dari yang lain, dan tidak bisa bergegas melewatinya. Bab 6542. Sial. Melihat pemandangan ini, Nuliha bersandar ke dinding dan berdiri perlahan, wajahnya sangat muram. Gerbang kabut tersembunyi ini terlalu penuh kebencian. Ini mencoba membunuhku. Nuliha. Pada saat ini, Donovan mengeluarkan pisau panjangnya dan berkata dengan dingin di bawah gerakan Daryl. Hari ini adalah hari kematianmu. Kamu tidak dapat melarikan diri. Suara itu jatuh, dan kekuatan yang kuat meletus dari Donovan, dan kemudian pisau panjang itu mengeluarkan cahaya dingin dan langsung menuju Nuliha. Dalam hati Donovan, meskipun Nuliha sangat kuat, dia baru saja ditampar. Ketika dia lemah saat ini adalah kesempatan yang baik untuk menyingkirkannya. Ikan bau dan udang busuk, mau membunuhku juga. Melihat Donovan yang bergegas, mata Nuliha merah darah. Lalu dia mengeluarkan ramuan dari tubuhnya dan mengambilnya, lalu mengeluarkan pisau panjangnya dan menyerang. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Bam, bam, bam. Kedua siluet Nuliha dan Donovan bola-balik terus-menerus, pisau panjang bertabrakan, dan getaran keras meletus. Setelah melihat Nuliha meminum obat, dia gesit dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Dia bisa menghadapi serangan sengit Donovan dengan tenang. Persetan. Melihat adegan ini, Daryl mengerutkan kening diam-diam. Nuliha ini sebenarnya membawa obat mujarab. Tapi, dia baru saja dipukul, dan bahkan jika dia meminum pil itu, dia tidak bisa pulih secepat itu. Tepat ketika Daryl bingung, Nuliha dan Donovan bertarung untuk beberapa putaran lagi. Kedua belah pihak seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Pada saat ini, dua pengawal pribadi Nuliha jatuh. Pergi bersama-sama. Bunuh Nuliha dulu. Melihat situasi Donovan di sini, beberapa pembunuh berteriak dan bergegas membantu Donovan menangani Nuliha. Menghadapi situasi ini, Nuliha sama sekali tidak panik, dan berteriak dengan ekspresi muram. Mau membunuhku? Ayo. Pada saat yang sama, Nuliha dengan panik melambaikan pisau panjang di tangannya, mencoba menerobos pengepungan. Namun, Donovan dan para pembunuh di sekitarnya bukanlah orang biasa. Mereka bekerja sama secara diam-diam satu sama lain. Nuliha mencoba beberapa kali untuk menerobos, tetapi semuanya gagal. Akhirnya, Donovan menemukan peluang dan pergi ke belakang Nuliha, dan cahaya dingin muncul dari pisau panjang di tangannya, menusuk ke arah punggung Nuliha. Pisau ini cepat dan bergemuruh, dan Nuliha tidak punya kesempatan untuk menghindar sama sekali. Hehehe. Melihat adegan ini, Daryl menunjukkan senyum, dan suasana hatinya sangat bersemangat. Donovan ini layak menjadi pembunuh utama di gerbang kabut tersembunyi. Pisau ini pasti akan membunuh Nuliha dan keluar dari Nuliha, dan itu bisa dianggap sebagai pembalasan kebaikan Putri Karissa. Omong-omong, dengan karakter Daryl, dia tidak ingin memalsukan tangan orang lain, tetapi dia tidak bisa menahannya. Kekuatannya belum pulih, dan akan sangat sulit untuk membunuh Nuliha dengan tangannya sendiri. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan orang-orang seperti gerbang kabut tersembunyi. Dalam sekejap, pisau Donovan menusuk tepat di bagian belakang jantung Nuliha. Namun, itu tidak menusuk, tetapi terdengar suara logam,
lalu pisau panjang itu tertekuk dan terpental. Apa? Melihat situasi ini, wajah Daryl berubah. Apa yang terjadi? Mungkinkah Nuliha mengenakan baju besi yang berharga? Pada saat yang sama, Donovan juga terkejut. Bahkan sebuah batu dapat dengan mudah dipotong menjadi dua dengan pisau ini, tetapi itu tidak dapat menembus Nuliha di depannya. Bagaimana ini mungkin? Tepat ketika Daryl dan Donovan tercengang, pisau panjang dari dua pembunuh lainnya juga menebas Nuliha satu demi satu. Mereka melihat bahwa baju besi Nuliha ditebas dalam sekejap, tetapi tidak setetes darah pun keluar. Astaga! Menghadapi situasi ini, beberapa pembunuh saling memandang dengan cemas. Hahaha. Pada saat ini, Nuliha menengadah ke langit dan tertawa, matanya penuh kegilaan. Aku, Nuliha, akan menjadi raja orang Hu, dan kamu, rakyat jelata, ingin mengambil nyawaku. Suara itu jatuh, dan Nuliha melepaskan armor dari tubuhnya. Pada saat ini, apakah itu Daryl atau Donovan dan yang lainnya, mereka semua tercengang ketika melihat Nuliha. Mereka melihat bahwa Nuliha mengenakan sepotong armor lembut sutra emas. Armor lembut ini terbuat dari sutra emas dan logam khusus, itu mengkilap dan sangat tangguh. Hahaha. Melihat reaksi Daryl dan yang lainnya, Nuliha tertawa lagi. Kamu tidak menyangka, kan? Bab 6543. Dalam gelak tawa, wajah gila Nuliha tidak bisa menyembunyikan keangkuhan. Anda harus tahu bahwa baju besi lembut sutra emas di tubuhnya memiliki sejarah panjang. Itu adalah harta yang dikumpulkan oleh keluarga kerajaan ratusan tahun yang lalu. Menurut legenda, Raja Han berkelahi dan mendapatkan harta itu. Beberapa tahun yang lalu, Nuliha memberikan kontribusi besar, dan Raja Han memberinya baju besi lembut sutra emas ini, dan Nuliha telah memakainya sejak saat itu. Sial! Melihat wajah bangga Nuliha, Daryl diam-diam mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk memarahi. Benar-benar ada harta karun di tubuhnya. Detik berikutnya, Daryl bereaksi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan panik, semuanya. Meskipun dia memiliki baju besi harta karun, dia hanya satu orang. Bawa dia turun dengan cepat. Ya, pemimpin. Mendengar perintah itu, Donovan dan si pembunuh yang hadir serentak merespon, lalu bergegas menuju Nuliha lagi. Nuliha tidak panik sama sekali, dia mencibir padanya, dan pada saat yang sama tidak lupa untuk meneriaki Daryl. Engelbert, jika kamu berani menyerangku, ketika aku keluar, aku akan memimpin pasukan dan menghancurkan sepenuhnya gerbang kabut tersembunyimu. Sampai saat ini, Nuliha mengira yang duduk di sana adalah pemimpin gerbang kabut tersembunyi, dan dia tidak melihat ada yang salah sama sekali. Bam, bam, bam. Dalam sekejap mata, Nuliha dan Donovan bertarung bersama lagi, dan suara senjata bertabrakan tidak bisa berhenti. Meskipun Donovan dan yang lainnya memiliki keunggulan dalam jumlah, Nuliha mengenakan baju besi emas. Beberapa kali, Donovan dan yang lainnya menebas Nuliha dengan pisau panjang, dan mereka dipantulkan oleh baju besi emas, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Untuk sementara, kedua belah pihak jatuh ke dalam keadaan cemas. Brengsek. Melihat situasi ini, Daryl sangat cemas. Benar saja, itu tidak sebagus perhitungan langit. Rencana ini dipikirkan dengan baik sehingga Nuliha bisa terbunuh dengan mudah, tetapi siapa yang mengira bahwa dia tidak hanya membawa obat mujarab, tetapi juga mengenakan baju zirah. Bam! Tepat ketika Daryl diam-diam cemas, dia mendengar raungan di ujung lorong rahasia di luar aula. Segera setelah itu, teriakan banyak tentara Hu datang di sepanjang jalan rahasia. Jenderal, kami datang. Cepat masuk. Jenderal sudah lama tidak muncul, pasti ada sesuatu yang terjadi. Diiringi teriakan-teriakan nyaring, terdengar suara langkah kaki dari lorong rahasia itu. Oh, bala bantuan Nuliha ada di sini. Mendengar gerakan ini, wajah Daryl berubah, dan dia dengan cepat berdiri dari kursi, matanya tertuju pada jalan rahasia. Pada saat yang sama,
Donovan dan pembunuh yang hadir juga membeku di hati mereka. Hahaha. Pada saat ini, Nuliha tidak bisa menahan tawa, dan berteriak pada Daryl. Bawahan saya datang untuk menyelamatkan saya, apakah kamu terkejut? Biarkan saya memberitahumu. Saya memberi perintah sebelum saya datang, dan jika saya tidak kembali dalam waktu setengah jam, dan membiarkan mereka menerobos bentengmu. Wajah Nuliha penuh kegilaan dan keangkuhan saat dia berbicara. Meskipun Nuliha sombong, dia sangat berhati-hati. Dia mengerahkan tentaranya sebelum datang. Brengsek. Mendengar ini, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi secara diam-diam. Nuliha ini benar-benar licik, dan dia takut sesuatu akan terjadi padanya, jadi dia bahkan membuat pengaturan sebelumnya. Pada saat ini, ratusan tentara elit bergegas masuk, melihat Nuliha dikepung, dan tiba-tiba berteriak satu persatu. Jenderal, kami datang. Gerbang kabut tersembunyi, berani mengambil tindakan pada jenderal, bunuh mereka semua, jangan lepaskan satupun. Membunuh. Setelah berteriak, ratusan tentara elit bergegas dan mengepung Donovan dan para pembunuh yang hadir. Menghadapi situasi ini, Donovan dan pembunuh lainnya sedikit bingung, lalu dengan cepat tenang dan bertarung dengan para prajurit. Begitu bala bantuan tiba, Nuliha memiliki kesempatan untuk bernapas. Pada saat ini, dia dengan cepat mundur ke samping, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian matanya terkunci pada Daryl. Engelbert, hanya dengan kekuatan gerbang kabut tersembunyimu, apakah kamu ingin membunuhku? Pada saat ini, Nuliha tampak seperti ular berbisa di matanya, dan nadanya sangat dingin, dia berkata dengan dingin kepada Daryl. Aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Kata terakhir jatuh, Nuliha mengepalkan pedang panjang, sosok itu meledak, dan langsung menuju ke arah Daryl. Pada saat ini, Nuliha hampir penuh amarah di hatinya. Di dalam hatinya, dia selalu mempercayai gerbang kabut tersembunyi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia diundang dan hampir mati di sini. Bab 6544. Persetan. Menghadapi situasi ini, Daryl tiba-tiba panik. Kekuatannya belum pulih, bagaimana dia bisa menjadi lawan Nuliha? Cemas, Daryl melihat vas di sisi kanan kursi, dia tidak memikirkannya, dia dengan cepat memutar vas untuk membuka lorong di belakang, dan kemudian bergegas masuk. Saat dia bergegas ke lorong, Daryl berbalik dan menendang vas secara langsung. Vas adalah satu-satunya mekanisme untuk membuka lorong dari luar. Setelah dihancurkan, tidak mungkin bagi orang lain untuk membuka lorong dari luar. Sial. Melihat adegan ini, Nuliha sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa di aula tersembunyi ini, masih ada lorong tersembunyi, dan segera berteriak. Jangan lari. Sambil berteriak, Nuliha menambah kecepatan. Namun, itu masih selangkah terlambat. Ketika dia bergegas ke depan, pintu masuk lorong itu benar-benar tertutup. Bam! Pada saat ini, Nuliha sangat marah dan menabrak dinding dengan pukulan yang kejam. Situasinya telah terbalik, tetapi pemimpin gerbang kabut tersembunyi telah melarikan diri. Tidak ada orang lain yang bisa menerima ini. Dalam kemarahan, mata Nuliha memuntahkan api. Dia melihat sekeliling pintu masuk untuk menemukan celah. Bam! 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 Pada saat ini, Donovan dan para pembunuh lainnya, menghadapi semakin banyak tentara elit, akhirnya tidak bisa melawan, dan mereka semua ditundukkan. Jenderal. Setelah mengikat orang-orang Donovan, seorang prajurit berjalan cepat dan meminta petunjuk kepada Nuliha. Jenderal, semua pembunuh yang hadir ditangkap. Apa perintah Jenderal? Nuliha tidak menemukan mekanismenya, dan sangat kesal, dan berkata dengan dingin. Bawa semuanya. Dan ketika kita menangkap Engelbert, mereka akan dipenggal bersama. Setelah mengatakan itu, Nuliha menunjuk ke dinding di depannya. Temukan semua organ untukku, cepat. Ya, Jenderal. Mendengar perintah itu, semua prajurit bergegas dan mulai membantu menemukan organ tersebut. Pada saat ini, Daryl ada di sini.
Setelah bergegas ke lorong, Daryl tidak berhenti sejenak, dia mengganti jubah hitam dan topengnya di ruang dalam, membuka jalan rahasia di sebelahnya, dan pergi dengan cepat. Sudah larut malam, kecuali pintu masuk di sisi lain lereng bukit, suara pertempuran sengit bisa terdengar samar-samar, dan ada keheningan di sekitar. Benar. Ketika dia keluar, Daryl tiba-tiba berpikir bahwa Aneira masih berada di bawah tempat tidur, jadi dia ingin kembali dan membawanya keluar, tetapi kemudian dia memikirkannya, wanita ini kejam. Memikirkan hal ini, Daryl segera melepaskan keinginan untuk membawa Aneira pergi, dan memanfaatkan malam untuk bergegas menuju istana kerajaan. Jika dia tidak segera kembali, sang putri pasti sangat cemas. Segera di luar tembok istana emas, Daryl dengan jelas melihat bahwa ada banyak penjaga yang berpatroli di sekitar tembok, dan bagian dalamnya bahkan lebih dijaga ketat. Sang putri hendak dibunuh 2 kali, dan seluruh istana emas diperkuat. Namun, Daryl sudah sangat akrab dengan lingkungan di sini, dan segera menemukan kesempatan untuk menyelinap masuk. Oh, putri tidak ada di sini. Ketika dia tiba di istana tempat sang putri sedang beristirahat, Daryl tercengang. Dia melihat bahwa istana itu gelap dan sunyi, dan tidak ada seorang pun di sana. Aneh, ini sudah larut, di mana sang putri? Pada saat ini, Daryl tidak tahu bahwa Putri Karissa berada di kamar tidur ratu saat ini, berdiskusi dengan ratu bagaimana menghadapi Nuliha. Lupakan saja. Cari tempat istirahat dulu. Setelah menunggu beberapa saat, Daryl tidak melihat sang putri kembali, jadi Daryl melihat sekeliling dan mendekati aula samping di sisi kamar tidur. Sayap tempat dia beristirahat terbakar oleh pembunuhan gerbang kabut tersembunyi sebelumnya, jadi dia hanya bisa menemukan tempat untuk beristirahat. Begitu dia memasuki aula samping, Daryl mendengar suara air mengalir dari dalam. Dalam sekejap, Daryl segera berhenti, merasa sangat malu. Pembantu mana yang mandi? Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl hendak berbalik dan keluar. Tetapi pada saat ini, tirai manik-manik di dalamnya terangkat, dan kemudian sesosok ramping berjalan keluar perlahan. Pada saat ini, sudah terlambat bagi Daryl untuk berbalik dan keluar, jadi dia dengan cepat bersembunyi di balik pilar di sampingnya. Kemudian, dia tanpa sadar melihat sosok itu. Apakah dia? Detik berikutnya, Daryl tercengang saat melihat orang yang keluar. Dia melihat bahwa wanita yang keluar dari balik tirai manik-manik memiliki sosok yang anggun dan menawan serta fitur wajah yang cantik. Orang itu adalah Scarlet. Karena dia baru saja mandi, seluruh tubuhnya sangat seksi. Bab 6545. Aula samping ini adalah tempat Scarlet beristirahat. Malam ini, sang putri pergi untuk mendiskusikan masalah dengan ratu. Ada banyak penjaga di sekitar untuk melindunginya, dan Scarlet tidak perlu mengikutinya. Di siang hari, untuk menyelidiki keberadaan Daryl, Scarlet berlarian dan sangat lelah, jadi dia memanfaatkan waktu luangnya untuk mandi dan beristirahat. Glek. Pada saat ini, Daryl tertegun, melihat kurva menawan Scarlet, dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Saya harus mengatakan, sosok Scarlet ini benar-benar luar biasa. Sebagai pengawal putri, Scarlet memiliki persepsi yang sangat tajam. Suara menelan ludah Daryl sangat kecil, tapi dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Saat itu, matanya langsung beralih ke pilar, dan dia berteriak. Siapa? Sambil berbicara, Scarlet mengulurkan tangan gioknya, dengan cepat menarik pedang panjang di sebelahnya, dan kemudian perlahan berjalan menuju pilar. Pada saat ini, Daryl tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wanita ini terlalu waspada, dia baru saja menelan ludahnya, dan dia ketahuan. Ini merepotkan, dan akan ada kesalahpahaman. Tertekan, Daryl berjalan keluar dari balik pilar dan tersenyum kecut pada Scarlet. Penjaga Ni, ini aku. Kamu. Melihat bahwa itu adalah Daryl, Scarlet tertegun sejenak. Dia mengira itu adalah seorang pembunuh yang datang dan membunuh sang putri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Daryl. Akhirnya, Scarlet bereaksi dan berkata dengan heran. Kamu,
Bukankah kamu ditangkap oleh seorang pembunuh? Daryl mengambil napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Sulit untuk mengatakan, tapi aku berhasil melarikan diri pada akhirnya. Saat berbicara, Daryl tidak bisa membantu tetapi melihat sosok anggun Scarlet. Sadar akan tatapan Daryl, Scarlet akhirnya menyadari bahwa dia hanya mengenakan mantel kasa tipis. Daryl ini. Ketika dia kembali, dia tidak mencari sang putri, tetapi datang ke tempat peristirahatan saya. Mungkinkah dia sengaja mengintipku? Memikirkan hal ini, Scarlet merasa malu dan marah. Dia mengepalkan pedang panjangnya dan menunjuk Daryl, dan berkata dengan lembut. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Daryl tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. Sengaja apa? Melihat dia berpura-pura bingung, Scarlet menjadi lebih marah, dan menghentakkan kakinya. Kamu sengaja mengintipku saat mandi. Di tengah jalan, Scarlet sangat marah sehingga dia akan menikam pedang panjang di tangannya. Sial. Daryl terkejut, dan buru-buru menghindar, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jangan impulsif. Saya masuk secara tidak sengaja. Anda tahu, bukankah sayap tempat saya beristirahat terbakar, dan sang putri tidak ada di sini? Saya ingin mencari tempat untuk beristirahat, siapa tahu Anda ada di sini. Ketika dia mengatakan ini, Daryl sangat tertekan. Wanita ini terlalu kejam, dan dia akan menggunakan pisau jika dia tidak setuju. Namun, setelah mendengar penjelasan Daryl, Scarlet tidak percaya sama sekali. Dia hendak berbicara, tetapi diinterupsi oleh suara di luar pintu. Sister Scarlet. Suara renyah datang dari luar, dan kemudian, Putri Carissa, ditemani oleh beberapa pelayan, berjalan dengan cepat. Saya baru saja berdiskusi dengan Ratu, dan saya akan mengkhawatirkan para pemimpin di Istana Emas 3 hari kemudian. Sebelum dia selesai berbicara, Putri Carissa terkejut ketika dia melihat Daryl, dan dia sangat gembira. Tuan Daryl. Melihat Daryl masih hidup, Putri Carissa sangat senang. Itu bagus. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda. Saya sangat cemas. Berkat kebaikan Putri, aku beruntung dan lolos dari organisasi pembunuh. Daryl tersenyum dan menjawab. Putri Carissa mengangguk dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Scarlet di sampingnya, dia tercengang. Ini. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, Putri Carissa melihat bahwa di belakang Daryl, Scarlet berdiri di sana dengan wajah memerah, rambutnya yang panjang basah, jelas dia baru saja mandi, dan kain kasa tipis tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang anggun. Untuk sementara waktu, kepala Putri Carissa berdengung, dan dia sedikit berantakan. Daryl ada di tempat Sister Scarlet sedang beristirahat, dan Sister Scarlet baru saja mandi. Apakah mereka berdua? Memikirkan hal ini, wajah lembut Putri Carissa menjadi sedikit panas. Jika mereka berdua benar-benar akan melakukan sesuatu dan tiba-tiba datang, bukankah itu akan mengganggu mereka? Karena malu, Putri Carissa menggigit bibirnya dan berkata kepada Scarlet. Sister Scarlet, kalian berdua. Putri, jangan menebak. Sebelum sang putri selesai berbicara, Scarlet menghentakkan kakinya dan menyela. Kita berdua tidak melakukan apa-apa.